Baik, pimpinan izin. Ya. Sebenarnya untuk kesesuaian data angka-angka dari hasil desalinan yang kita terima tidak ada persoalan. Ya. Saya hanya meminta konfirmasi sekaligus informasi dan penjelasan, terutama kalau mencermati tingkat partisipasi pemilih di distrik-distrik yang lain yang sebenarnya aksesnya mungkin lebih sulit dibandingkan dengan distrik tengah kota. Kalau saya hitung di sini, jumlah DPT di distrik Wasio itu kan 12.748. Tetapi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT itu 7.425. Atau kalau dihitung dengan persentase hanya 58% dari DPT. Artinya ada 42% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan ini untuk distrik yang berada di tengah kota, ini tentu menjadi sebuah anomali, menjadi sebuah keanehan buat kami yang mungkin dalam kesempatan yang baik ini, tentu kalau kita bicara DPT sudah lewat jauh. Tapi kita butuh konfirmasi, karena salah satu kesuksesan penyelenggara pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Nah, hari ini saya menemukan data tingkat partisipasi pemilih di distrik Wasio 58%. Oleh karena itu melalui pimpinan saya mohon informasi, penjelasan atau lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Belum dijawab. Kita selesaikan sesuai data dulu. Pertanyaan paslon nomor 3 cukup dijawab. Adalah faktanya seperti apa? Apakah hujan atau real memang partisipasinya demikian? Itu saja. Karena ini tidak akan berpengaruh dengan hasil, tapi fenomena waktu itu yang kemudian secara logika memang partisipasinya 50%. Itu yang mau diyakinkan sebenarnya. Oh, boleh. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami melakukan proses sosialisasi yang dilakukan untuk dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk pada tanggal 14 itu mereka datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi kenyataannya terjadi pada tanggal 14 itu yang dilaporkan sampai dengan hari ini. Kalau seandainya ada hal yang di luar itu ya, cuma yang kami sampaikan di sini adalah tingkat partisipasi dari masyarakat yang berada di situasi itu yang dilaporkan berdasarkan data yang disampaikan pada hari ini yang program mereka. Baik, betul itu faktanya demikian ya. Dan itu terjadi di Wasio. Bagaimana saksi nomor 3 ini hanya argumentasi untuk logika partisipasi pemilih ya, tidak berkorelasi kepada hasil. Apakah tetap diberikan keberatan atau cukup penjelasan saja dari paslon 3? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa secara angka tentu tidak ada persoalan, karena apa yang diplenokan di distrik yang dibaca di distrik naik kabupaten bahkan provinsi tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan. Tapi tentu kami juga punya catatan yang nanti akan kami tuangkan di akhirnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hasil sudah sesuai, proses juga sudah sesuai. Ibu, baik. Mungkin jadi pemilihan presiden dan wakil presiden dan yang perlu dapat disahkan. Kita lanjut. Baik, untuk hasil selanjutnya dijelaskan keberatan yang disampaikan, lalu apa penanganannya yang dilakukan di beberapa pleno tingkat kabupaten. Keberatan itu dari saksi paslon 3 tidak mau bertanda tangan pada sertifikat hasil dikarenakan menurut
penyampaian dari yang bersangkutan bahwa mereka diinstruksikan untuk tidak bertanda pada sertifikat hasil. Itu saja ya, bahwa tidak boleh tanda saja. Ya, Kalau keberatan tentang nilai prosedur mereka tidak bisa keberatan. Baik, saya langsung saja mengucapkan bersama dari hasil PBB di Kabupaten Kaimana. Silakan paslon nomor 1, sesuai, kasih. Nomor 2, Jumlah, terima kasih. Nomor 3, kasih. Data pada Bawaslu. Ya, izin begitu karena soal data sama ya. Ya. Ada hal lain yang butuh penegasan dalam prinsip penyelesaian keberatan. Karena memang ini kita harus kemudian ini soal penegasan saja. Ya. Kalau dalam keberatan itu disampaikan ataupun dilakukan atau diajukan pada satu tingkat di bawahnya. Oleh karena itu kan kalau dalam prosedurnya maka satu tingkat di atasnya untuk menyelesaikan. Tetapi dalam hal proses penyelesaian ini, karena kita tidak berpegang pada persoalan adalah memperdebatkan hasil, tetapi karena ini keberatan dalam konteks arahan dan instruksi untuk kemungkinan, kan kita butuh informasi juga, ini mau diselesaikan di mana. Itu karena statusnya di kabupaten, kalau dalam konteks satu tingkat di atas kan butuh harus diselesaikan. Tetapi maka untuk itu, untuk clear di antara kita, saya kira teman-teman paslon 3 juga menyampaikan agar clear. Kalau saya berpandangan bahwa soal keberatan ini kan harus satu tingkat di atasnya untuk menyelesaikan ini. Tapi sejauh ini saya belum dapat penegasan dari teman-teman paslon 3 yang menyatakan bahwa tidak menandatangani persoalan ini. Prinsipnya adalah penegasan saja bahwa ini nanti diselesaikan di tingkat nasional atau seperti apa. Saya kira begitu. Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi pada norma keberatan kan prosedur dan hasil. Kalau mendengar isi keberatan ya dan dia sudah lugas menyampaikan di Kaimana bahwa dia hanya menjalankan prosedur apa yang disampaikan oleh setingkat di atasnya. Karena itu bukan bagian yang kemudian substansi bertemu dengan hasil dari prosedur, tetapi tetap dicatat saja sebagai penyampaian dan pada klausul ini adalah bagian yang tidak perlu juga dikonversi sebagai tindak lanjut di atasnya. Misalnya ada data yang tidak sesuai atau butuh rekomendasi atau pas periode tutup lalu masing-masing data satu tingkat di atasnya melanjutkan dan menyelesaikan. Tapi menghargai pendapat Pak Ketua bahwa ini butuh penegasan karena ini kembali ke internal partai kan yang menjalankan instruksi saja. Apakah ini perlu ditanggapi level di atas ataukah dia sudah selalu menyampaikan hasil sudah sesuai dan menunjukkan ini? Mungkin kita bisa mendengar dari paslon atau saksi dari paslon 3. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Saya pikir begini, kita sama-sama mengerti situasi politik nasional per hari ini, di mana hari ini juga beberapa waktu belakangan memang isu soal hak angket dan lain-lain kan sedang bergulir di DPR. Nah, untuk menghargai proses itu juga sekali lagi kita tidak bicara substansi angka ya, kita bicara prosedur. Bahkan kalau kita bicara pemilu jauh sebelumnya, maka akan terkait ke situ. Saya tidak bisa bicara secara detail apa yang menjadi pertimbangan kita, karena ini menjadi konsumsi nanti. Tapi yang jelas bahwa keberatan-keberatan ini juga bagian daripada hak kami, bagian daripada hak kami, dan itu dijamin dalam aturan, sehingga berikan kesempatan tetap kepada kami tanpa harus mengejar pertanggungjawabannya seperti apa. Karena kalaupun tidak selesai di ruangan ini, masih ada setingkat-setingkat, bahkan mungkin ujungnya muaranya ada di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait itu. Selebihnya saya kembalikan. Terima kasih.
kasih. Kebetulan ini sudah jelas ya. Ya untuk kembali ke internal mereka dan rumah tangga bagian itu, tapi tetap menghargai dan menerima seluruh hasil perolehan yang sudah dinaikkan ke atas ya. Oke, Ibu. Dengan demikian untuk dinas pemilihan presiden dan wakil presiden yang beri hasil Kabupaten Kutai Barat akan diterima dalam Islam. Kita lanjut supaya kita pelajari dalam suasana tertib dan skor saja, tapi kalau bisa dalam ruangan Izin pimpinan. ya silakan. Sebagaimana yang saya sampaikan waktu pleno awal kemarin Ya. dari Kabupaten Manokwari bahwa Akan dirangkum. artinya kami dari paslon 3 juga akan mengajukan keberatan. Saya sudah catat, tinggal mungkin nanti saya serahkan ke pimpinan. Boleh, ya sekalian. Berdasarkan juga sudah hanya penyampaian kan? Kalau Bapak tidak tanda tangan kan keberatannya sudah. Ya, sudah, artinya keberatan itu saya sampaikan lewat formulir. Ya, Terima kasih. betul. Tapi kan angka totalnya akhir Pasti sama. ingin dilihat juga. Jadi Iya. baik. Tapi dia takut soalnya jadi Berarti prosesnya begini, supaya mengisi pleno ini tetap produktif. Pertama, kita terima dulu keberatan dari paslon 03 ya. Pak Wi, silakan. Baik, akan bacakan dan semua bisa mendengarkan. Sekarang nanti kita klarifikasi untuk apa gitu. Ambil teman-teman operator bisa menunjukkan file berjalan saja nanti, terutama di perolehan hasil suara, sambil ada yang mendokumentasikan file foto hasil mereka dan mengawal. Coba di DPR provinsi dapil 1. Paslon nomor 3 kita penyerahan keberatan. Baik Bawaslu dan semua, APU sudah memberi tanggapan balik dan akan tanda tangan bersama untuk paslon dan saksi. Pada prinsipnya pertama orang KPU Manokwari. Yang kedua tanggal 10 tadi sekitar pukul 22.45 telah menyerahkan seluruh jenis. Setelah KPU Provinsi mengesahkan seluruh jenis pemilihan PPP dalam ketukan palu sidang, saksi menulis dan mengajukan keberatan. Ketiga, KPU Provinsi telah mengkonfirmasi bahwa untuk seluruh hasil perolehan suara paslon nomor 3 telah sesuai data yang dimiliki dan keberatan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak berkaitan dengan perbedaan jumlah surat suara. Jelas ya? Oke, kita tanda tangan bersama. Peserta pemilu bukan prestasi dalam ini partai politik. Keberatan tulis apa saja, Pak? Cuma satu lembar. Itu kan Bapak ini, Kosto. Rincian perolehan suara yang telah dibacakan tadi oleh Ibu. Baik,
Satu, paslon 1, data sudah sesuai. Baik, terima ya. Kasih. Paslon nomor 2, siap. Paslon nomor 3, tolak. Datanya dulu, datanya sesuai. Jadi kepada saya sudah diterima kemarin, tidak akan Cocok dan tolak. Cocok dan tolak itu bagaimana? Oke. Baik, demikian untuk hasil provinsi jadi pemilihan presiden dan wakil presiden. Pastikan semua Bawaslu datunya pas. Oke, kasih saya akan. Saksi paslon 3 Ganjar Mahfud menyatakan keberatan atas proses pemilu yang berlangsung saat ini, terutama yang ada di 7 kabupaten di Papua Barat. Kami mengajukan form keberatan dan tidak menandatangani hasil. Alasannya kami beranggapan bahwa telah terjadi banyak kecurangan terhadap pemilu ini, mulai dari proses awal di Mahkamah Konstitusi, kemudian di lapangan kami mendapati banyak KPPS yang ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas, sehingga ada saksi kami yang meskipun membawa surat mandat tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam TPS. Lalu kemudian kami melihat juga di lapangan banyak masalah terhadap Sirekap, tetapi kemudian penyelenggara tetap memaksakan diri untuk menggunakan Sirekap. Ya. Keberatan itu diserahkan ke KPU ya pada setiap tahapan tingkatan. Jadi keberatan itu kami sudah sampaikan secara tertulis, kami sudah tulis tadi malam dan kita sudah serahkan ke KPU. Sehingga itu akan nanti kami tindak lanjuti juga untuk ke jenjang lebih tinggi, bahkan mungkin bila nanti sampai ke Mahkamah Konstitusi itu semua sudah ada keberatan. Woi, siapa yang tak ada orang punya ini? Yo, ada di atasnya.